Abuya mendatangkan ayat yang lain. Jadi antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini saling berkaitan. Apa ayat yang kedua? Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Bagaimana supaya kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah itu? Maka Abuya mendatangkan ayat yang lain sebagai penjelasannya, yaitu dengan jalan wa may yatawallallah. Siapa orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman itu sebagai pemimpin, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka tentara-tentara Allah jadi akan membantu mereka. Jadi kalau kita menginginkan kemuliaan, menginginkan kebaikan-kebaikan daripada Allah, maka harus kita pastikan dulu siapa yang kita jadikan pemimpin bagi kita di dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau kita yang menjadikan pemimpin itu adalah Allah dan Rasul dan juga orang yang imannya iman kamil, maka itulah tanda kita itu mendapatkan kemuliaan dari Tapi selama ini kalau yang kita jadikan pemimpin dalam kehidupan kita itu bukan Allah, bukan Rasul, ya, bukan orang yang imannya kamil, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jadi di dalam ayat itu ada kalimat, ada kalam walladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Jadi maksud iman di situlah iman yang kamil mukamil. Siapa di situ ibu-ibu? Itulah mursyid. Itulah murabbi. Itulah abuya. Maka kita harus dapat menjadikan abuya itu sebagai pemimpin zahir dan batin. Jadi kita ini selalu ditarbiyah oleh abuya baik zahir kita atau batin. Jadi kita menjadikan abuya itu sebagai pemimpin, ya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tapi kalau kita menjadikan pemimpin itu yang lain selain daripada abuya, selain daripada guru, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan kebaikan, sulit bagi kita untuk mendapatkan ya kemuliaan dan kemenangan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka ada juga di dalam kitab Al-Qadrul Himam, man aradallahu bi'abdihi khairan. Coba lo sambungkan. Pokoknya artinya bagaimana dulu? Kalau Allah sudah menginginkan kepada hamba itu kebaikan, maka Allah akan mempertemukan hamba itu dengan para ulama sufi. Kalau karena salah menamatan itu. Jadi siapa orang yang Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah akan memberi petunjuk, yaitu dapat berteman dengan ulama sufi. Idza aradallahu bi'abdin khairan auqa'ahu ila sufiyah. Jadi apabila Allah menginginkan kepada hamba itu kebaikan, ya, auqa'ahu ila sufiyah, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut dapat berteman atau bertemu dengan ulama sufi. Jadi begitulah pemahaman-pemahamannya Ibu, supaya kita dapat kemuliaan, kebaikan daripada Allah. Maka dua ayat ini saling berkaitan. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Siapa orang yang menginginkan kemuliaan, keberhasilan,
Mana itu? Kebahagiaan walillahil izzatu jami'an. Jadi semuanya itu ada pada Allah. Cara kita mendapatkannya, maka dia mendatangkan ayat yang lain, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi kita harus menjadikan pemimpin itu Allah dan Rasul dan orang-orang yang imannya iman yang kamil. Jadi laginya ibu-ibu, maka di dalam kita berjalan di dalam jalan tasawuf kesufian, di dalam jalan tarekat ini ibu-ibu, maka itu harus dipastikan, ya. Jadi harus dapat kita serahkan batin, ya, zahir dan batin kita itu kepada guru. Jadi kalau kita sudah dapat benar-benar menyerahkan, ya, zahir dan batin kita itu kepada Abiyah, maka disitulah Abiyah akan mudah mentarbiyah. Abiyah akan mudah memberikan cahaya-cahaya Allah di dalam hati kita. Jadi harap ibu-ibu. Itulah seperti yang Abiyah katakan, ajaran sufi ini sebenarnya tidak sulit. Ajaran sufi ini sangat mudah. Sangat mudah dipahami. Tapi sulit untuk diamalkan, ibu. Maka kunci ini mudah untuk diamalkan bagaimana, ibu? Nanti lagi kelam ayatnya. Jadi harus kita benar-benar menjadikan guru itu, mursyid itu sebagai pemimpin. Jadi makna pemimpinnya itu lebih. Pemimpinnya kan orang yang selalu memantau kita. Ya? Orang yang selalu memberikan tarbiyah batin kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar ilmu zahir yang beliau berikan, tapi juga ilmu batin. Tapi bukan hanya sekedar memberikan ilmu, tapi juga menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan daripada beliau itu di dalam kehidupan. Hanya untuk mendapatkan guru seperti Abiyah ini itu sangat sulit. Heran. Jadi nahan batin dicoba mudah. Coba ibu cari guru yang lain seperti Abu. Kalau memang tidak percaya, bagaimana? Tapi alhamdulillah kalau kita jamaah PTP sudah meyakini 100% itu kepada Abu. Ya, sudah bagaimana ibu? Jadi harus dapat meyakini Abiyah lah pemimpin kita. Jadi setelah kita benar-benar menjadikan Abiyah sebagai pemimpin, maka mudah menjalankan istiqamah itu mudah. Jadi yang sangat penting ibu, rasa kesadaran itu yang sangat penting. Kemenang ibu. Jadi kadang-kadang katanya pernah merasa kecewa selama kata dengan Abiyah, tetapi saya belum dapat istiqamah dalam beramal. Bagaimana? Di selama kata dengan Abiyah, kadang-kadang kemungkaran masih belum bisa ditinggalkan. Jadi sebenarnya itu jangan berkecil hati, jangan merasa kecewa. Yang penting itu rasa kesadaran yang mesti kita terapkan di dalam hati. Bagaimana itu maksudnya rasa kesadaran? Itulah kita merasa secara batin memang Abiyah itu pemimpin. Kemudian Abiyah lah yang lebih tahu tentang diri kita daripada kita. Nah, yang lainnya. Jadi Abiyah lah yang memudahkan segala-galanya dan Abiyah lah yang dapat memberikan cahaya Allah di dalam hati. Ini bahasa tarekat ibu, ya, bahasa tarekat. Jadi kalau bahasa tarekat segala-galanya adalah guru. Segala-galanya adalah Abiyah. Jadi apakah itu sudah mempertuhankan guru? Benar ibu? Pun yang kita pertuhankan Abiyah dah. Jadi itu hana ibu kan. Jadi itu bahasa tarekat. Tetapi pada hakikatnya yang kita pertuhankan itu Allah. Karena orang bertarekat bahasanya itu bahasa rasa, ya, bukan lagi sekedar bahasa ilmu. Jadi kalau bahasa ilmu itu masih di akar, tapi kalau sudah bahasa rasa itu bahasa hati. Jadi rasa itu tidak bisa dibohongi. Jadi legalnya lah makna-makna
makna-makna gitu bertarekat. Jadi inilah perbedaan kita bertarekat dengan Abuya dengan yang lain Abuya. Yang enak kan? Maka yang kunci karena kunci kabina. Jadi nyok ibu dua buah ayatnya kita terapkan. Maka yuridu al-izzata falillahil izzatu jami'an. Ayat yang kedua tadi ibu, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi tentara Allah itu akan memudahkan. Tentara Allah akan membantu. Yang lagi kejadian bekas dari ibu kan? Jadi kejadian udah disuap, dilempar, kayak batin ibu kan? Pihak anak kena, itu bantu kan? Tentara Allah. Pakal bisa dilagikan ibu? Karena itu menjadikan pemimpin itu adalah orang yang imannya kamil, orang yang dapat membawa kita kepada Allah. Maka Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan keberhasilan. Pernah ibu kan? Jadi memang luar biasa ibu di dalam kita bertarekat. Maka itulah sebenarnya sulit orang yang tidak bertarekat ketimbang orang yang bertarekat. Jadi kalau orang yang tidak bertarekat itu dia tidak tahu dalam kesulitan. Hebat. Karena tapi kalau yang bertarekatnya dipermudahkan. Bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi, Allah memberikan kemudahan. Jadi pokok utamanya ibu adalah ya benar-benar kita menjadikan Abuya itu sebagai pemimpin. Nah ibu, karena Pak Abuya sumber cahaya ibu, cahaya Allah Pak Abuya. Maka kalau perlu itu dekat dengan Allah, maka dekatlah dengan Abuya. Kalau kita tidak ingin dekat dengan Abuya, berarti kita menjauhkan diri daripada Allah. Jadi laginya ibu kita leburkan kemauan, kita hilangkan kemauan kita kepada kemauan ada kemauan. Ini harus dibiasakan ibu. Nah, nyatanya jak pengajian kenalnya kemauan tau. Siapa yang menggerakkan kemauan kita dalam kebaikan? Abu. Itu secara bahasa tarikat. Secara bahasa hakikatnya Allah. Karena kemudian di saat apapun yang kita lakukan itu harus kita kembalikan kepada Allah. Walaupun itu hal yang baik. Walaupun itu hal yang baik. Jadi dalam arti kata ibu, jangan kita memutuskan itu baik dengan diri kita. Jadi bisa-bisa kita terhijab. Jadi kita memutuskan itu baik adalah mesti kita kembalikan kepada Abuya. Maka Abuya akan memberikan mana yang terbaik. Jadi untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang mantau mudah. Mantau. Tapi untuk membedakan di antara yang baik, di antara yang baik-baik, mana yang lebih baik? Ini yang sangat sulit. Karena di sini ibu-ibu permainan nafsu sangat kejam. Maka apapun yang kita lakukan, baik di dalam ibadah kita ibu, atau di dalam muamalah, gaul baik kita dengan bersama manusia, maka kembalikan kepada Guru. Jadi Abuya akan menempatkan, karena kita ini ibu tidak semuanya sama ibu, tidak semuanya sama. Seperti ibu ketua. Jadi kenapa penempatan penting? Ibu ketua, wakil ibu ketua, sekretaris, yang lain-lain. Jadi penempatan ini harus tahu. Kamu ibu. Jadi kita selaku murid Abuya, di mana Abuya menempatkan kita. Jadi begitu dalam kita memaham. Karena kalau hanya lagi ibu dalam kehidupan kita kita pikirkan, kita renungkan, jadi payah. Nah, ada mandim, kita calon, tapi kalau hanya prinsip serahkan kepada guru,
bagaimana yang diinginkan oleh guru. Yang kita biasanya kurang mampan, kurang mampan. Jadi lagi, maka semuanya kita serahkan kepada Abuya lah yang memberikan mana yang terbaik itu deh. Jadi kita harus tahu posisi kita. Makanya orang tua ibu lagi yang sedang melatih, lah. Seperti buat lagi nyolong ibu kan. Jadi serahkan kepada Abuya. Ada pahala. Ibarat puji yang anda sampaikan, bagaimana cara? Jadi jalankan. Serahkan kepada guru, serahkan kepada Abuya, maka Abuya akan memberikan. Ini lakinya cara kita beramal bertari. Jadi kesimpulan dari makalahnya, karena terlalu panjang dulu. Jadi yang penting kita mendapatkan kunci di dalam memahami ajaran Abuya. Jadi dari 2 buah ayat itu yang kunci yang sangat dalam. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan, keberhasilan di dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka harus dapat kita mengamalkan 2 ayat, 2 firman Allah. Yang pertama, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa yang menghendaki kemuliaan atau kebahagiaan, keberhasilan, maka bagi Allah kemuliaan seluruh. Bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan, keberhasilan, kesenangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat? Maka dengan kita mengamalkan ayat yang satu lagi, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, orang yang iman kamil, maksudnya adalah mursyid, guru murabi. Maka kalau kita menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, maka tentara Allah akan membantu kita. Jadi kesimpulan makalah yang benar kuat harus dapat kita melatih dan mengamal. Jadi Edna ibu-ibu kesimpulan dari makalah, mungkin pertanyaan-pertanyaan boleh kepada ibu bertanya sebelum kita mengkaji kitab. Jadi makana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah itu Quran surat Al-Fatir. Quran surat Fatir, bukan Al-Fatir. Quran surat Fatir ayat 10. Yang satu lagi wa may yatawallallah itu Quran surat Al-Maidah ayat 56. Ini sambungan ayatnya wa may yatawallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wallahi fa inna hizballahi humul ghalibun. Karena sesungguhnya tentara-tentara Allah itu dapat membantu. Humul ghalibun. Nah, ibu mungkin ada yang bertanya sebelum kita menjadi. Berarti guru apapun yang kita kerjakan harus diniatkan kepada guru. Silakan. Ibu bertanya sedikit. Kita memang sudah sangat yakin kepada Abuya. Ya. Tapi dalam kita menjalani kehidupan ini susah kita menyatukan kemauan itu dari awal gitu kan. Kadang-kadang kita duluan, nanti terakhir baru teringat. Menyatukan dari awal kemauan kita, nafsu kita, perjalanan batin kita dengan Abuya itu yang bagaimana harus bisa selalu lalu tuh. Apa karena memang
Semana kita mengingat Abuya segitu rasa itu dapat atau bagaimana? Itu sebenarnya butuh proses, butuh tahapan, butuh kesabaran. Makanya di dalam surat Al-Kahfi kan ada firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil udwi bil ghadi wal ashi. Nah, kadang nanya apa kita mau. Wasbir nafsaka, bersabarlah olehmu nafsaka akan dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang selalu mengajak kamu kepada Allah, ya, di waktu petang, di waktu pagi dan waktu petang. Jadi maksud waktu pagi dan petang itu maksudnya secara umum, maksudnya sedia waktu. Maka dapat kita pahami dari ayat dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadi wal ashyi. Sampai itu kurang ya. Bersabarlah olehmu akan dirimu beserta orang-orang yang selalu mengajak kamu kepada Allah di waktu pagi dan waktu. Jadi ada kata-kata wasbir nafsaka, bersabarlah olehmu akan dirimu. Jadi butuh proses itu. Kenapa Allah memerintahkan kita bersabar diri kita itu dengan orang yang selalu mengajak kita kepada Allah? Karena itu berat. Jadi berat dihadapi, masih ada kemauan diri kita, Ibu. Sekalipun begitu, kita tetap harus bersabar. Nah, jadi hana bisa dari awal, maka dicoba di pertengahan. Hana bisa di pertengahan, maka dicoba-coba lagi di penghujung di ibu-ibu. Nah, yang penting kita hanggejo, Allah merasa kecewa ini hanggejo. Allah tidak reda hamba-hambanya itu merasa kecewa itu tidak reda. Yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya itu senang. Ibu? Yang Allah inginkan kepada kita hamba ini adalah selalu senang. Tidak boleh susah. Merasa susah, merasa gelisah. Karena itu tidak ingin Allah. Yang ingin Allah pada kita itu senang. Senang dengan Allah. Lagi ibu lagi Bang Bano pengajian Tonado yang didapat Tuhan habis Jumat di Lembah Sambil. Di sana senang, di sini senang. Bukan ala-ala sambung ni. Mana ha? Ini lagi nyanyi. Di sana senang, di sini senang. Jalan di Bang. Jalan. Bergaduh mandu-mandu. Fana. Makna yang diinginkan oleh guru dan yang diinginkan oleh Allah. Nyanhannya kalau nyanhannya di sana senang, di sini senang. Mak ini kalau yang itu nyan, enggak ya. Mak gaji. Tidak cepat kali asarnya 3:30. Capek mana azan. Memang itu WA dari
Bu sambung sedikit pertanyaan lagi kan. Tadi jika Allah menginginkan kita kebaikan, maka Allah pertemukan kita dengan ulama sufi. Apakah ulama sufi itu ada setiap zaman seperti Abu Yani? Apakah dan juga apakah ada di setiap pelosok negeri? Bagaimana orang yang tidak bertemu? Jadi ulama sufi itu ibu-ibu ya sebenarnya setiap waktu beliau itu ada. Nah, jadi kadang-kadang yang benar maksudnya untuk berjumpa dengan ulama sufi itu sangat berat diambil. Pernah ibu? Sangat. Dari masa ke masa memang seperti itu ibu. Jadi untuk mendapatkan dekat kita itu bersuhbah dengan ulama sufi, memang itu tidak mudah. Dan ulama sufi itu setiap waktu ada. Memang kadang-kadang kita tidak dapat mengetahuinya di mana ulama sufi. Memang orangnya akan berakhir. Bahkan berakhir. Karena saya Allah tahu. Jadi bagaimana makna di buku biar angkat ajaran hadis kan. Jadi termasuk waktu ngaji pagi tadi sebenarnya. Kenapa ibu matikan? Ibu matikan lu. Tunggu bentar. Jadi pandangan. Ini pun ada beberapa yang memandang lain kan karena mereka belum tahu ya. Sayang juga kita. Jadi waktu ngaji pagi tadi dengan Abuya, bahkan Abuya mengatakan ajaran itu memang sebelumnya bukan tidak ada. Ulama-ulama dahulu tidak.
Karena ini sudah akhir zaman itu. Jadi akhir zaman ini ya, krisis luar biasa, krisis asas, krisis iman. Jadi karu luar biasa, bermacam-macam kejahatan yang terjadi. Bukan karena ajaran hakikat mana diangkat, kita mengaji kepada ulama-ulama hati kering. Urung male-male melu, tapi lagi kosong. Yang memang luar biasa ibu yang saya rasakan. Jadi Abuya mengatakan seperti itu. Bahkan tidak mengangkat secara umum. Jadi ada mengangkat secara khusus di dalam ulama-ulama terdahulu memang tidak ada juga memahami ajaran tasawuf. Termasuk lagi ada yang mengatakan almarhum Abu Hamid Kamal. Ada lagi bahkan juga jadi tahu ini Syekh akhirnya yang kedua ada yang rahasia. Jadi menyan pegang itu boleh tentang berkobra lebih berat lagi untuk diterima ajaran Abuya. Dan memang lagi yang kenyataan dan fakta. Jadi terkadang rojo mulai hanya rasa tenang le dengan agama. Bahkan karena pembawa agama ini tidak ada nur. Ini lagi nyam. Yang tunggu-tunggu tentang dia hendak ahli zaman. Kemauan kita untuk mengaji kepada beliau sudah tidak ada kita. Apalagi kadang belok mana mendapat kenyaman. Jadi itu sebenarnya yang mendapatkan bagi orang yang dapat merasa malam yasuk lah biar. Jadi kalau ingin mengetahui maka rasakan. Jadi urutnya bukan ada perbandingan, memang kenyataan. Itu bukan ada perbanding. Jadi memang fakta kenyataan urutnya lagi. Makanya waktu tadu, jadi cik beda ibu. Jadi ulama-ulama sufi tadu menteng cikna kedua lain rasa ketenangan. Satu, apalagi kita dengar itu kajian ilmu dari beliau beda. Bagaimana ibu makanya ini ulang sesuatu inti di mendengar bertarikat harus sepenuhnya pada Abu. Jadi katanya ibu bela kemauan, apa? Maksudnya kan ini. Jadi kalau kita tangkap dengan rasa hati bisa menempatkan bahasa ini. Maksudnya begini, kita kurangi kemauan-kemauan. Kalau bisa kita hilangkan kemauan kita. Yang ada itu kemauan apa? Man golong ditem dulu, baik kadang tak golong ditem. Yang penting dari hati yang paling dalam kita sadarnya yang sangat penting itu. Nah, walaupun kita golong ngaji dan ibadah, walaupun kita mantong malas beribadah, mantong kurang ke akhlak, di hati yang paling dalam dapat merasakan kita memang menginginkan itu kemauannya adalah kemauan. Yang lagi yang sangat penting kita terapkan. Karena kalau lagi nyuruh Tuhan rasakan, jadi itu juga termasuk pengalaman itu, pengalaman dalam perjalanan tarekat. Kalau memang bukan rasa guru kemauan, anak bisa anak bisa gitu mendapatkan manfaat kebaikan. Makanya kesadaran yang paling dalam benar mati itu. Nah, jadi dengan sendiri itu kok mudah.
Jadi jangan kita melihat saya belum mampu, baik kalaunya saya belum baik. Jangan itunya yang dilihat dulu. Apakah dalam hati kita yang paling dalam sudah ada kemauan kita kepada guru? Kita serahkan zahir batin kepada guru. Nyana suami. Walaupun kita yang itu golok, walaupun kita ini masih jahat, masih banyak hal-hal yang diinginkan oleh dia belum dapat kita lakukan. Tapi kalau dengan batin ini terserahkan kepada guru, maka di situ guru akan memberikan sedikit-sedikit perubahan di dalam kehidupan. Jadi laganya kunci. Kau nang dulu, yang laganya. Makanya belajar syariat kan sulit sebenarnya ibu. Karena tentang sembahyang, kita tahu syarat rukunnya, sah batalnya. Jadi kita harus belajar juga tentang syariat, tentang salat, bagaimana kita salat yang bagus. Bagaimana itu? Tapi yang trik itulah Pak mendapatkan cahaya ruh daripada salat itu sendiri. Yang sangat tidak gitu. Makanya yang penting benar pandangan batin kita kepada dia. Kita benar-benar melihat apa yang zahir. Hankeh itu kita memisahkan hakikat dengan kadang-kadang lagi apa enggak begitu. Nah, sebagian jamaah kadang-kadang sangat cinta hakikat, meremehkan syariat. Jadi kedua-duanya harus sama-sama kita cintai. Kita cinta, karena semuanya ada pada kita. Syariatnya, tarikatnya, hakikat, dan manfaat. Mungkin yang lain berikutnya ada golong kami kita ada. Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Mungkin kadang yang lain paham. Kadang-kadang katanya kan harus melihat segala perbuatan itu akan kepada Allah. Hal sifat dan Allah. Bagaimana ketika kita melihat seseorang yang melakukan kesalahan yang baik zina, judi dan lain-lain, bahwa tanya agar terpancing terhadap jin, bahwa yang melakukan juga itu dari Allah. Pagi agar terlihat lagi terlihat tanya maksudnya ingin mencegah jin, tapi hanya cara tanya kan hanya wewenang istilah jin. Kalau kejadian yang di kampung patut istilahnya takkan tercegah. Namun tanya yang pertama hanya wewenang. Yang kedua, kalau orang yang berwenang hanya melakukan ataupun hanya menindaklanjuti hal yang salah lainnya. Jadi teman-teman tanya pula ingin melakukan, tapi hanya kesabaran. Pasti solusi apa yang harus kita lakukan? Jadi karena wewenang bukan bukan. Cukup bercinta. Jadi yang pertama ya. Jadi ada pandangan syariah, ada pandangan hakikat. Jadi di saat kita melihat kesalahan orang, maka yang kita lihat itu adalah hakikat. Juga dibarengi dengan syariah. Jadi lebih bagus. Bagah tak kalau syariah benci dah. Kedepankan dulu hakikat, setelah itu barengi syariah.
baru dapat berkasih sayang, baru dapat berakhlak yang baik. Teman lagi bunuh kalau hana wewena, ya hati itu cukup dengan berdoa. Karena pada berdoa ke gopnya ibu-ibu kan berarti ada nero. Ya. Matruk urean. Gimana maksud Ji? Truk dalam doa juga matruk. Berarti nama batal dalam doa Allah. Apa? Bagaimana? Doa ni astajib lakum. Yang segede ngau tu yang itu tengku doa tadi. Tarik banyak apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku perkenankan apa yang kamu minta. Ini ayat. So pegang Allah. Jadi menyebut dalam doa juga terus doa. Cuma lagi pegang apa? Aku perkenankan lagi mau Allah, bukan lagi mau tanya. Allah mau. Maka baik tanya ibu melaki bawa boleh kena tanya. Dia kata Pak Salah tu. Kata buat tu Allah. Jadi di saat kita berdoa kepada Allah, maka serahkan kepada Allah. Allah memperkenankan itu dengan kemauannya, bukan dengan kemauan kita. Maka lagi terpegang apa? Allah ingin kepada kita itu yang baik-baik. Mana ke kemauan dia kadang hanakit menurut pandangan Allah. Jadi hanya diperkenankan, tapi diperkenankan. Jadi di sini ke ibu-ibu, semua doa kita itu dikabulkan, diterima. Hanya yang itulah. Sama, hanya yang itu. Cuma hina pula, yang hitam pula. Kayaknya Allah menolak doa kita. Sebenarnya tidak ditolak doa. Cuma kayaknya bukan bibit hati. Kadang Allah lagi menentukan waktu yang lebih baik kita. Allah berkenan. Makanya di dalam syarah hikam, jangan sampai kita ini dibuat ragu tentang janji Allah di saat Allah belum memberikan apa yang kita inginkan. Jangan ragu. Mana? Cukup dalam doa boleh tapi. Sudah ada tengku dalam doa Allah terima. Lagi-lagi Hana terima dah Allah. Gimana? Sudah 1 minggu kita berdoa kepada Allah tidak boleh di. 3 minggu, bulan, bahkan setahun ibu. Dek ragu dengan lokal ragu, hanya berarti kanifah itu yang mungkin. Karena penyakit ini, karena jadi laginya ibu kunci. Jadi saat melihat ada kesalahan orang, maka kedepankan dulu hakikat. Setelah itu syariah. Dibarengi 5 tuji. Baru syariah. Nah, kamu tahu? Jadi supaya aku ibu. Jadi kita dapat berakhlak baik. Karena gaul dan akhlak yang baik itu kalau dapat dibarengi dengan syariah. Bagaimana? Hakikat itu apa nih yang itu? Kalau dengan jadi hakikat syariat harus dapat dibarengi. Mana? Hakikat hablum minallah. Syariat hablum minannas. Jadi mendapat hablum minallah, hablum minannas, dan baru mantap. Hubungan baik kita dengan Allah dengan jalan kita berhakikat, hubungan baik kita dengan manusia dengan jalan kita bersyariat. Kalau hanya kita hablum minallah, tidak hablum minannas, berarti hablum minallah itu tidak benar. Bedanya. Pokoknya hanya benar ibu. Karena ada annas itu annas pada hakikatnya. Wah, benar. Jadi walaupun kita tidak ada wewenang, maka kita doakan. Dalam doa juga kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan cukup praktek coba praktek. Mendoa dulu lagi berkaya di Allah. Sedangkan lewuringan benar
Anak apa-apa deh. Jadi biasa aja kadang-kadang mendoakan orang lain kalau ada kebaikan orang. Nah kebaikan pun nak itu kemudian. Yo kadang-kadang beda kebaikan yang nak keburukan ibu coba praktek doa cukup berat. Ada orang mengatakan kepada kita hal-hal yang tidak baik, pendapat yang baik terima. Ada ji ini dah jauh ibu kan? Yang keburukan coba doa. Ya Allah, Sadar gitu. untuk hidayah ke berkaya dia Allah. Mungkin nak kira semua. Apalagi kalau orang yang memang sudah berbeda pandangan dengan kita, ibu. Kita hampa, kita berdoa lah. Jadi, tak sambung pertanyaan ibu. Jadi konten jadi terlihat padanya kesalahan seluruh ulama. Padanya salah. Kemudian kan anjuran ini pun betul. Nah, terserah cara itu yang ada kan. Kemudian kita melihat dia itu misalnya anak ustaz atau istri ustaz. Jadi kita nggak mau lagi tegur dia sebab dia itulah biar ayahnya yang tegur atau biar suaminya yang tegur. Kita nggak jadi negurnya. Itu Takut ini tegur Iya, katanya maksudnya- Ino Ustaz. itu bagaimana? Bagaimana benar? Udah tegur Ya kita menghadapi Allah. kita mendoa. Jadi dia ibu. Jadi kan kita melakukan syariat itu jangan karena yang lain. Itu masih salah. Karena maksud di mana? Kita tinggalkan karena Allah, kita berbuat juga karena Allah. karena. Kita terserah Allah itu kan apa kan? Karena solusi ji. Jadi lagi dia pegang mana hamba pak. Kalapang ada. Oh, boh tu Yang yang anu ustaz, pernah di? Yang anu ustaz ataupun istri ustaz. Ada istri ustaz, ada ustaz. Bukan salah boleh. Ya, jadi jangan kita memandang makhluk. Karena itu di saat kita, makanya itu bentuk hakikat dengan kami. Di saat kita menjalankan syariat harus dapat dibagi dengan hakikat tujuannya di dalam kita bersyariat kita tidak memandang kepada makhluk. Makanya ulil haq walau kana murtad yang betul-betul mengamalkan hadisnya itu orang yang dapat berhakikat. Ayo. Kalau orang yang hanya bersyariat tidak berhakikat, tidak mampu dia itu mengamalkan ulil haq walau kana, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Yang baru mampu kita menyampaikan kebenaran walaupun pahit kalau kita di samping bersyariat juga dapat berhakikat. Jadi solusi dari pertanyaan kita adalah jalani kita menjalankan syariat itu dibagi dengan hakikat. Karena itu jadi hanya kalau hampa menuntut hampa mudik tidak cocok karena kayak ayah itu ustaz, karena suaminya ustaz. Jadi masih tidak terlihat wujud selain. Jadi kalau kita menjalankan syariat terpandang kita kepada selain Allah, maka menandakan kita bersyariat tidak dibagi dengan hakikat. Bukan berarti kita jalankan syariat, bukan dengan hakikat. Itu kita berhakikat untuk orang ini bersyariat lagi kita memikirkan mereka kita bersyariat pun percuma juga akan dengan udah pasrah aja kita terus mana Malaysia dari Allah kemudahannya akan dimahdakan adalah Jadi lagi kan maksudnya begini. Jadi baik sampai ground dulu syariat itu baik sampai larang itu pada syariat jangan. Nah, dalam arti
kandang lagi. Maksudnya pandangan yang seperti itu yang jangan. Kita kembalikan kepada hakikat, kita kembalikan kepada Allah. Kemudian kita tunggu bagaimana hakikat yang diperjalankan oleh Allah dan bagaimana syariat yang diperjalankan oleh Allah. Jangan disuara tuh. Karena berhawa turun berhawa. Jadi maksudnya lagi dong ibu, Allah hanya paksa syariat namanya. Hanya selalu paksa. Contoh, mara'a minkum munkar. Falyughayyir dia. Fa illam yastati' fa bilisan. Wa illam yastati' fa biqalbi wa huwa ad'aful. Jadi Allah hanya memberatkan syariat itu pada diri kita. Contoh. Bagaimana contohnya itu? Di saat kita lagi sakit. Kalau tidak mampu kita salat berdiri, duduk. Itu syariat. Bukan hanya dipaksa oleh Allah. Mesti dah. Mesti berdiri. Jangan dipaksakan Allah. Kalau memang kita betul-betul lagi keadaan sakit, tidak mampu kita berdiri, maka kita diberitakan salat dalam keadaan duduk. Kalau memang juga tidak mampu dalam keadaan duduk, maka kita berbaring. Yang menandakan Allah tidak memaksakan syariat kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberatkan satu jiwa pun melainkan ada kelapangannya, ada kesanggupannya. Kau nanti Nggak usah sedikit. Ini ada yang kangen nih. Salam lon ke adik lon Tengku Imran dari Marwan Kuala Ligan. Marwan Kuala Ligan. Nupegas ya, be? Belum putro. Kangen dia depannya. Apa jawablah, bilang apa sesuatu. Nah, ngomong terus. Ada yang udah lama nggak jumpa kadang. Marwan. Terima kasih pada Marwan. Jadi beliau salam yang sudah disampaikan oleh beliau. Dan Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Dan beliau juga dapat datang kepada kita untuk memahami ajaran tasawuf. Amin, amin. Orang Lamno. Kuala Ligan dekat dengan Lamno. Di Rabe masuk nanti WA gitu. Dan dari kawan Tingkatan. di Arunga. Kawan di Lamno. Teingatan katanya berarti suruh datanglah ke sini ya. Datang ke sini. Ini ada guru di sini selalu. Banyak ikut. Kenapa mau kayak dimana? Kamu seringkat kamu hanya nembut, insya Allah tanya ya. Hai kamu doa kamu. Apa paman sih? Jadi kamu, kita ada doa kecil, enggaknya? Putus katanya berterima kasih saja pada makanya lagu-lagu bertanya. Maka kata yakin sudah berdoa. Jadi putuskah kagak lagi bantu benar kira katanya Allah. Wajib tak penuhi anak permintaan yang lagi. Jadi
tadi apa sedikit? Ya. Pekerjaan zahir yang kita lakukan itu kita kembalikan kepada syariat. Yang barometer tinggi. Amalan zahir, pekerjaan zahir yang kita lakukan, maka kita kembalikan barometernya kepada syariat. Seperti masalah yang tadi itu. Ada orang yang meminta kepada kita suruh berdoa kepada Allah. Jadi apakah itu wajib atau sunnah? Jadi kita kembalikan kepada hukum syariat. Jadi kita kembalikan kepada hukum syariat. Jadi ini secara zahir dan secara tingkat perempuan. Karena kalau ada orang meminta doa kepada kita, itu secara garis besar ini itu. Ada detail kita kalau itu boleh. Itu boleh. Tidak wajib. Paham Ibu? Ada orang meminta doa kepada kita, apakah kita mendoakan kepada beliau atau menerima permintaan orang itu? Hukumnya wajib, sunnah atau mubah? Secara garis besar Nabi itu mubah. Boleh. Nah, tapi itu hal yang lain Ibu, hal yang lain. Misalkan beliau nakaul, baktanya Nyom yang boleh takbir anak belum doa bergen. Jadi melepaskan nazar itu hukumnya wajib. Nah, jadi Sedikit Ibu potong. ya. Bolehkah orang bernazar kalau sembuh sakitnya saya nikahkan dengan dia? Boleh? Boleh. Berarti harus dipenuhi juga tuh. Dipenuhi ada sama orang tuh kita bilang. Jadi begini Ibu kan. Berarti boleh. Bernazar tuh siapa-siapa yang mau? Bernazar. Tapi bertraktir mana? Boleh bernazar. Jadi kan ada kisah almarhum Abu Yahya Dawali dengan Umi Tenong. Oh, bidangnya itu betul. Dan Umi Tenong adalah dengan salah berdoa itu adalah Nazar hasan doa. Abu Nasir ada. Nasihatnya. jadi kalau boleh kakek kamu nak benar lah. Jadi saya nikahkan anak saya ini dengan Abu Yahya. Berarti boleh ibu-ibu yang punya anak perempuan ya? Ngajar. Jadi Nggak tahu orang cuma tahu gimana. Memberatkan sepihak. Kita sama. jadi berarti gimana? Jadi juga ada beda dengan itu. Ini para secara khusus, secara umum. Coba. Maksudnya? Kalau yang gede lagi dah. Oh, yang tidak dibolehkan ya kayak pertanyaan. Jadi maksudnya lagi dong. Karena itu gimana? Gimana lah diingatkan selalu tuh. Kalau ada kita beberapa cewek nazar kadang-kadang kita cewek dia tidak pernah Caranya tidak Nggak mau-mau sudah bernazar. Ya lebih bagusnya begitu. Nah, kalau di nazar kadang-kadang ini nazar. Dia untuk secara umum itu yang lebih bagus. Maksudnya secara umum tuh bagaimana? Nah, secara umum lagi contoh. Bahasa Indonesia aja kenapa? Ya. Ibu bertanya ke bahasa Indonesia. Jadi maksudnya kalau secara umum itu misalkan begini contohnya. Jadi di bandar kakak ibu contoh. Ini sebagai perbandingan atau contoh ya, Mbak. Iya, ini kan Jadi Iya. di bandar kakak. Kalau sembuh sakit anak saya ini, Kawin sama sebulan. saya nikahkan dengan dengan Tengku. nggak sebut namanya. Secara Yang kondengku. umum. Ada benefit sebagainya, kan? Tapi nggak secara khusus. Sebutkan nama.
Jadi kalau disebutkan namanya harus dipastikan. Maksud dipastikan menurut gimana agama di ibu-ibu kalau kena. Kemudian ban akhlak di Nggak usah ban nilai ibadah kan. di Itu nih kan ya. kena. Jadi mana? Nanti nah Pak Pusun kita kaji Pusun. Jadi Berarti udah setelah- terbuka tuh, udah ada jawaban. Ya. Udah ada jawaban. Karena Bina contoh si Mbak Buya udah wah. Ya. Pak juga udah ada contoh belum? Nah, jadi benar lah kira-kira Bebas ini rangka. Bu. Jadi maksudnya kembali Ada lagi Pak Oi. no, BPN. Biasa. Biasa. Ya, Jadi kalau biasa. ada orang meminta doa kepada kita, itu tidak wajib. Nah, tapi kalau memang dalam bentuk nazar itu sudah lain cerita itu. Hah? Nazar batinio, boleh tukang doa. Hanya dia wajib di lunaskan. Karena itu nazar itu wajib. Kalau sudah kita bernazar, maka untuk melepaskan nazar itu wajib. Jadi maksudnya secara rumusnya itu Bu, secara rumus pekerjaan zahir, amalan zahir yang kita lakukan, pertimbangannya, mizannya adalah syar'i. Bolehkan saja. Kalau batin kita, mizannya tarikat. Ruh kita, amalan ruh, Hakikat. mizannya adalah hakikat. Jadi mandumnya pertimbangan ini Bu, maka antara. Nah, jadi supaya tidak salah di dalam pengamalan zahir, maka harus kita timbangkan dengan syariat. Supaya kita tidak salah dalam pengamalan tarekat, maka mizannya timbangannya itu tarekat. Kita Amalan tidak batin. salah, hah? Amalan batin terikat. Ya, amalan batin tarekat. Kalau amalan ruh, maka mizannya pertimbangannya adalah hakikat. Kasih binan dua. Tangko, ini tangko. Oke. Tadi kan ada kawan tanya sama kami kan, Ya. dia bernazar. Bernazar tuh misalnya kalau sudah sembuh sakitnya ataupun sembuh sakit anaknya, saya bernazar ke salat di masjid, dibilangnya kan. Ya. Jadi niatnya macam mana, farzu apa sunat? Niat Karena nazar tadi, wajib karena semua nazar wajib tadi. dipaskan. Jadi begini. Waktu di nazar tadi mana? Saya Kalau- salat. Kalau seandainya sembuh anak saya, dibilangnya kan, saya berniat salat di masjid, dibilangnya. Nazar. Tadi itu ditanyanya sama saya, apa saya bilang sunat hajat atau macam mana, dibilangnya. Oh itu ya belum apa. Nanti saya tanya dulu sama Ustadz, saya bilang. Jadi itu boleh, terserah. Karena jadi nazar itu salat di masjid. Salah apa aja mesti dilakukan. Nah, jadi terserah. Niat Pun sembahyang sunat, Semua wajib. kamu nak? Pun sembahyang nazar, cuma biasanya sembahyang sunat. sunat hajat. Anak-anak Niat itu, Jadi niatnya, niat itu. Sudah. niat secara mutlak, berarti sunat mutlak. Oh sudah mutlak. Karena kita nazar tadi nggak ada bersangkutan dengan Karena waktu niat dulu, waktu kita bernazar itu hanya kita mengatakan salat di masjid, tidak kita sebutkan rakaatnya, kita tidak menyebutkan salatnya, berarti terserah. Karena jadi kalau disebutkan salat secara mutlak biasanya dihukumkan kepada sunat. Sunat. Jadi sembahyang sunat. Yang sunat ya apa yang akan sunat hajat. Apa yang akan sebutkan. Sunat mutlak apa yang akan sebutkan. Berarti tinggal sunat saja. Sali salat. sandi. Sali salat sunat. Jangan moyang perginya. Karena jadi sekilas laganya. Sekilas mantiknya terkadang kembali lah yang lebih detail. Hah? Jadi yang pernah saya dengar, jadi kalau diitlak kata-kata salat, maka itu kembali kepada salat secara mutlak, tidak dikaitkan. Cara niatnya terserah. Semua diterima. Sunat hajat, sunat mutlak, pokoknya ada salat di dalam. Ada salam lagi dari Tengku Roy ini ya. Tuh, Tengku Roy. Roy. Dari mana? Nggak dibilangnya dari mana Tengku Roy ini, bilanglah.
Banyak kali yang kangen Pak nih. Ini ada pertanyaan tadi udah terjawab ya. Ada orang yang bernazar kalau anak saya sembuh maka saya nikahkan dengan Fulan. Itu udah terjawab tadi ya. Ada dulu yang kita jawab. Ini pertanyaan dari ibu satu lagi. Jadi Allah itu menginginkan, atau juga guru kita menginginkan bahwa kita itu gembira ya. Gembiranya, tidak kecewa atau mungkin tidak bersedih juga. Tapi ibu sangat sering bersedih, menangis dan sebagainya. Itu semakin terasa kehinaan, kefakiran, ketidakberdayaan. Nah, apakah itu memang dilarang kayak gitu? Apa maunya Allah itu kita batin kita memang selalu, memang jarang yang gembira, memang sering. Boleh kayak itu, Bang. Enggak itu termasuk nangis haru bukan kayak itu, makanya kita nangis. Cuma hukumnya terserah. Harus kita belajar itu dijadikan sifat kita itu menjadi gembira, artinya dengan semua takdir Allah kita menjadi gembira, tapi kadang-kadang nggak bisa dibuat-buat. Kalau bisa, Tadi sampai pagi. kalau bisa, sedih senang. jangan terlalu banyak sedih. Karena banyak sedih itu dapat mengkhawatirkan. Terlalu banyak kesedihan itu dapat membahayakan. Awalnya memang baik, sedih itu awalnya Baik. tergantung apa yang kita sedih. Awalnya itu baik, tapi kalau sudah terlalu tidak bagus lagi. Jadi harus cepat-cepat kita berpikir. Karena ibu, karena itulah kadang-kadang banyak sedih itu karena tekanan kemauan itu sangat kuat. Tekanan kemauan dari diri kita itu sangat kuat. Di saat belum tercapai akhirnya kita sedih. Kau nah ibu. Nah, makanya kunci tiba. Kunci cara kita untuk Bukan. mengurangi. Mungkin menangis. Kesedihan tadi itu bukan kesedihan karena menginginkan sesuatu. Ya. Tapi memang terasa, maksudnya mengkaji ilmu abuya memang terasa Terasa bersedih. semakin tak ada apa-apa kita gitu kan, semakin terasa kehinaan, kefakiran, sangat-sangat berhajat, itu sangat-sangat berhajat kepada Allah dan sangat-sangat bagaimana rasanya. Itulah selalu Biarkan hati. hampir selalu jarang yang gembira. Cepat kita hilangkan. Itu sebenarnya bukan sedih. Nampak sedih tapi itu orang senang. Oh senang gitu. Ya seolah-olah sudah kita melihat Rasa kamu rasa kayak sedih, makanya bagi-bagi rasanya berharap rasa terhadap Allah. Jadi Kadang-kadang secara tuh, lahir, sedih. Nampaknya secara lahir sedih. Karena jadi air mata itu kena dua. Ya. Nah air mata bahagia. Ada air mata buaya. Ini campur bola, ini sekali nangis. Jadi kalau seperti yang ibu ceritakan tadi, itu sebenarnya air mata bahagia. Sudah merasakan keindahannya Allah, kasih sayangnya Allah. Hah? Sedih. Jadi bagaimana? Jadi itu adalah air mata bahagia. Bahagia. Jadi bayangkan alhamdulillah. Boleh menangis tuh boleh kan, tapi jangan bersedih kan. Enggak boleh Jangan bersedih. Sedih dengan ada orang sedih kan ada. Emang sedih baru keluar menangis tuh. Rasa. Untuk mendapatkan rasa itu yang mahal gitu ya. Rasa bahagia nangis juga kan. Rasa sedih nangis juga. Kamu. Oh, iya. Salam dari Tengku lagi, Tengku Woila. Oh, Jawela. Terima kasih. Salam kembali. Sapalah sedikit kawan-kawannya yang di luar sana supaya dia bisa hadir, atau sedikit penekanan dari ajaran Abuya. Kenapa sih kemari mengejar Abuya ke sini? Orang banyak yang belum tahu yang itu kita sedihkan, bahkan menghina Abuya. Itu yang rame sehari 40 lebih tadi. Tapi udah kurang karena 45 tadi. Lebih ramai orang tuh ya. Dari kita. Banyak kawan-kawannya di apa? Tapi emang ada TikTok. Jadi sebenarnya itu kawan-kawan saya di Lampung, baik murid-murid saya, teman-teman saya, mereka itu sebenarnya sudah dapat melihat bagaimana saya di Lampung, bagaimana saya gaul dengan mereka itu, mereka sudah dapat merasakan. Jadi makanya dari situlah kadang-kadang mereka itu banyak yang kangen. Sudah lama tidak bertemu di Lamno, karena mereka itu sudah dapat merasakan ya dari pergaulan saya dengan mereka itu
dengan keberkahan Abiyah. Jadi banyak murid-murid saya di Lamno, kawan-kawan. Jadi mereka itu sebenarnya sudah dapat merasakan. Karena saya sering waktu ngumpul sama mereka itu, apalagi murid-murid saya sampaikan ajaran tasawuf kesufian ini pada mereka. Jadi mereka itu sudah dapat sedikit itu merasakan sebenarnya bagaimana di saat mereka itu pernah berkumpul dengan saya. Pernah juga itu ditelepon sama murid saya di Lamno, Gure, kami di sini tidak ada lagi mendapatkan nasihat-nasihat. Sewaktu masih ada Gure di Lamno, kami sering mendapatkan nasihat-nasihat. Itu katanya. Maka disitulah kenapa bisa seperti itu. Karena sekarang ini banyak tungku-tungku pesantren. Jadi kurang dalam hal tasawuf ini kurang. Maka akhirnya dalam segi gaulnya itu tidak mendapatkan rasa nikmatnya, rasa kasih sayangnya. Maka itulah yang dirasakan oleh kawan-kawan saya, teman-teman saya yang ada di masih ada di Lamno, kadang sudah di kampung. Makanya Abiyah selalu mengajarkan kepada kita, selalu kita dapat berakhlak yang baik, gaul yang baik. Jangan kita melihat diri kita ini mulia, itu jangan. Jadi waktu di Lamno juga laginya. Maka mudah-mudahan kawan-kawan saya dulu ya, yang masih ada di Lamno atau yang ada di kampung atau di mana-mana, ya sama-sama kita mendoakan mereka itu dapat juga merasakan ya, apa yang sudah saya rasakan dalam perjalanan kepada Abiyah. Amin. Amin. Jadi kadang-kadang itulah mereka itu yang ada di Lamno atau di kampung, mereka itu masih banyak kan? Jadi ujian-ujiannya, jadi untuk merasakan makna tasawuf ini sudah didapatkan. Jadi di Lamno memang betul. Kalau di Lamno sering saya waktu dulu bicarakan ajaran tasawuf kesufian, bicarakan Abiyah. Amin. Kalau lagi ada orang yang galau-galau, bahkan sebagian guru itu datang kerangkang syurah, cari solusi. Jadi memang terbiasa lagi. Jadi banyak tuh masalah-masalah orang yang diantarkan kepada saya. Timbang solusi, walaupun kadang-kadang itu masalah apa juga ya. Jadi begitulah harus dapat kita berkasih sayang. Pernah juga. Jadi ini saya bilang sama dia. Sebenarnya saya ini tidak alim. Mungkin tungguin merangnya malin tak hana. Nah, cabang hai tak hana. Cuman yang ada saya di Lamno itu, saya berkhidmat. Jadi siapapun yang datang ke rangkang itu tugas saya melayaninya, berkhidmat. Yang tugas hari ibu. Ada orang tanya kita, kalau bisa saya jawab. Jadi tidak ada yang namanya tolak. Siapa yang datang, saya terima. Apakah itu anak kecil atau orang besar. Jadi dengan keberkahan saya melayani mereka itu. Dari situ Allah memberikan paham-paham tentang ilmu. Kayak saya sering bilang sama mereka yang ada di Lamno, itu banyaklah berkhidmat, melayani. Jadi sedikit ilmu yang kita dapatkan, kita melayaninya dengan kemampuan yang ada pada. Jadi dagingnya. Jadi luar biasa, mudah-mudahan jadi kawan-kawan saya, murid-murid saya dapat menerimanya apa yang disampaikan oleh Allah. Paling kurang kalau memang tidak mau ikut, ya jangan disalahkan. Itu yang sangat penting. Sering saya bilang itu sama kawan-kawan, jangan sembarangan menyalahkan Abiyah. Kita belum tahu siapa itu Abiyah sebenarnya. Kita berprasangka yang tidak baik sesama muslim aja itu. Apalagi dengan ulama sufi. Apalagi kalau Abiyah ini warasatul anbiya, waliyun min auliyaillah. Jadi bertanggung jawabnya nanti di hadapan Allah itu berat. Kalau memang belum bisa diterima, jangan disalahkan.
Dan jangan dihalangi orang lain yang mau ikut pada Abu. Itu yang jangan. Itu sering saya sampaikan. Kalau memang ya belum mau, ya jangan disalah, jangan disusahkan. Karena Apalagi itu menyesatkan orang. bisa membahayakan. Kali-kali yang kita buat, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji'u. Semuanya keberkahan. Sallallahu alaihi wasallam.